Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam kompeten. Lukman Republik hadir kembali dengan acara Ngobras, ngobrol santai bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Dr. Andes Supri Handoko MM. Hari ini hadir dengan topik utama penyerahan tenaga kerja berkompeten dan profesional PT Wijaya Cahaya Timber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam kompeten luar biasa. Pada siang hari ini saya bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Bapak Dr. Andes Supri Handoko MM. Dan di sebelah kiri saya adalah kawan-kawan dari media juga. Dari mana Bapak? Investigasi News. Investigasi News. Majerin? Global Investigasi News. Global Investigasi News. Wah, sama-sama investigasi KP. Keren. Ya. Dan pada siang hari ini kita ngobrol santai bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember tentang penyerahan tenaga kerja berkompeten dan profesional sebagai operator alat berat forklift di sebuah perusahaan yaitu PT Wijaya Cahaya Timber. Ya, ini penyerahan dari Disnaker ke HRD WCT sejumlah 12 tenaga profesional dan berkompeten yang terdiri dari 10 operator forklift, 1 akuntan, dan 1 lagi yaitu psikolog. Ya. Assalamualaikum Bapak Kadisnaker. Waalaikumsalam. Ya, energik selalu. Luar biasa Mas Luman. Sehat selalu. Ya, selalu ada berita-berita news dari Disnaker. Banyak terobosan, dan terobosan kali ini yaitu penyerahan tenaga berkompeten dan profesional. Gimana Pak ceritanya nih Pak? Nah ini menarik sekali. Kebetulan ada sahabat-sahabat dari media. Ini memang perlu untuk dipublikasikan pada seluruh masyarakat Kabupaten Jember bahwa ternyata para investor masuk ke Jember itu tidak mudah untuk mendapatkan tenaga kompeten profesional dari kota Jember yang kita cintai ini. Akhirnya saya sarankan untuk bersurat kepada Dinas Tenaga Kerja kebutuhan apa tenaga kompeten profesional yang diperlukan oleh perusahaan yang tidak bisa ditemukan di para pelamar, para pencari kerja itu. Ternyata ada permintaan bahwa untuk tenaga operator alat berat forklift sekarang kan tidak ada sudah yang diangkat dengan cara manual, apalagi namanya kerat kayu lapis yang sebesar itu kan tidak mungkin digotong kan, semua sudah pakai alat berat. Makanya bersurat secara resmi ke Dinas Tenaga Kerja, akhirnya kami merespon dan kami lakukan seleksi terhadap para pencari kerja yang punya talent untuk mengoperasikan alat-alat berat itu. Dari sekitar 400 peserta yang daftar, kita temukan untuk sementara ini 10 orang untuk operator forklift itu. Kemudian kita latih, kita bekerjasama dengan Hilsi, bekerjasama dengan FKJP, bekerjasama dengan pengusaha persewaan alat-alat berat, karena kita nggak punya, jadi kita harus nyewa itu alat berat itu. Kita berikan pembekalan secara on class itu selama 1 bulan, selebihnya selama 3 bulan kita serahkan kepada perusahaan untuk didampingi oleh para supervisor yang profesional, sudah bekerja, magang, berstatus magang, mengoperasikan alat-alat berat itu. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah selesaikan itu, dan ternyata ekspresi dan statement dari HRD perusahaan yang membutuhkan SDM itu, mereka sangat puas dengan apa yang kita lakukan ini, karena ini salah satu bentuk kerja nyata yang menjamin masa depan dari walaupun masih baru 10 orang. Ditambah 2 yang tadi, tapi hari ini masih ada yang akuntan sama psikologi itu masih wawancara hari ini, karena ada transisi. HRD yang lama sekarang sudah dipromosikan mungkin menjadi manajer unit atau apa, saya juga kurang paham. Ada HRD baru, jadi hari ini masih wawancara dengan HRD baru. Nah ini persoalan yang memang harus kita tangani bersama, karena investor itu pada prinsipnya pasti
membutuhkan tenaga kompeten dan profesional. Contohnya seperti itu, ketika kesulitan mendapatkan, maka dia melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan alhamdulillah kita bisa mencukupi kebutuhan itu. Tetapi yang perlu kita catat bahwa anak-anak kita, generasi muda kita, pencari pekerja kita, setelah kompeten profesional ternyata dia juga mengejar gaji yang lebih tinggi. Jadi tadi saya menyerahkan secara resmi itu harusnya 10 operator forklift yang kompeten profesional, tetapi faktanya tadi hanya 5. Karena yang 2 ini sudah mendapat kesempatan kerja di Surabaya dan UMK-nya lebih besar. Kemudian yang 3 ini ternyata sudah dikirim ke induk perusahaan yang di Malang. Sehingga 5 sudah langsung Induk dari WCT. Ya, induk perusahaan induknya kan ada di Malang. Jadi semuanya sudah laku, alhamdulillah. Dan ini di tahun 2025 ini sudah ada permintaan lagi untuk melatih itu. Tapi saya wajib memprioritaskan adalah pencari kerja yang anak Jember. Jadi saya tidak akan mengambil yang luar dulu karena para pencari kerja yang membutuhkan lapangan kerja itu cukup banyak. Kira-kira seperti itu, Mas Lukman. Artinya, walaupun tidak diterima semuanya di WCT, ya, ada tingkat kepuasan dari Disnaker ketika tenaga kerja yang sudah dididik berkompeten dan profesional ini diterima di perusahaan-perusahaan lain. Betul. Ada tingkat kepuasan gitu. Betul, sangat puas. Sebetulnya WCT butuh, bukan tidak diterima, tetapi anak-anak kita tidak masuk ke WCT maksudnya. Tidak memilih WCT. Dan ternyata saya kira HRD WCT kecewa, ternyata HRD WCT juga bangga karena ikut membantu mengantarkan tenaga kompeten profesional yang tentunya nanti ini kan akan menjamin masa depan keluarganya. Nah inilah kestabilan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu sebetulnya ditentukan oleh bagaimana kita membangun sinergi kolaborasi. Makanya saya kan tidak henti-hentinya menyampaikan terima kasih pada Bapak Bupati, Pak Haji Hendi Seswanto STFU Engineering itu, karena beliaunya memang memberikan keleluasaan kepada kami untuk memilih program bagaimana yang strategis, kemudian yang smart, kemudian yang betul-betul memberi solusi secara langsung. Mudah-mudahan Pak Hendi selalu sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah. Nanti di tahun berikutnya kita akan ambil rekrut yang lebih besar lagi untuk dicetak menjadi tenaga kompeten profesional yang akan memberi kontribusi terhadap kestabilan sosial ekonomi masyarakat. Karena kalau kita berpikir secara lebih dalam mungkin Mas Lukman ya, juga sahabat-sahabat media yang lain, Mas Slamet juga Mas Tuki, bahwa sebetulnya kestabilan sosial ekonomi masyarakat itu banyak ditentukan oleh Dinas Tenaga Kerja. Atensinya Dinas Tenaga Kerja terhadap ruang kesempatan untuk mendapatkan knowledge, attitude, dan skill untuk mendapatkan pekerjaan ini sebenarnya penentunya di sini. Nah, tergantung nanti kalau dari pemerintah itu memberikan alokasi anggaran yang cukup, maka kami akan cetak sebanyak-banyaknya. Nah, ini ada begal, ada maling, ada apa itu kan dia karena tidak mendapat pekerjaan. Itu persoalannya di situ. Sekarang bayangkan kalau kita mengangkat atau mempekerjakan 1 tahun misalnya, tapi tahun berikutnya tidak ada kepastian, istri sedang hamil atau anak sedang menyusui, mungkin ayam tetangga jadi halal, Mas. Ini kan berisiko. Atau mungkin motornya Mas Tuki mungkin menjadi halal kan, begal di jalan, nah, risiko kan. Makanya kami tawarkan untuk solusi alternatif yang sangat strategis, mencetak tenaga kompeten, profesional, dan ini melekat seumur hidup, Mas. Harapan kami nanti dari 10 yang sudah ada ini, tahun depan ini kami bisa tingkatkan untuk keluarkan surat izin operasionalnya. Jadi CEO-nya kalau bisa nanti akan saya perjuangkan agar dia melekat, karena operator alat berat ini gajinya juga lumayan. Lumayan. Makanya ini butuh perhatian. Apalagi udah pegang CEO. Wah, itu warung manja lagi. Nilai lain lagi ya. Ada temen ini yang 1 hari ini bisa menghasilkan 1 juta. Ketika sudah memang betul-betul profesional kompeten yang ada surat izin. Dan ini bisa go internasional, Mas. Di mana-mana kalau operator forklift ini pasti dibutuhkan. Sekarang seperti itu. Ini harapan dan doa saya mudah-mudahan bisa semuanya bisa sinergi, bisa didukung. Syukur alhamdulillah kalau
anggaran untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme pencari kerja ini mendapatkan tambahan dari segala sumber. Karena apa? Tidak hanya APBD saja, tetapi bisa super tax deduction, bisa juga barangkali dari CSR dan lain sebagainya, dan bisa juga dari perusahaan itu melatih sendiri. Ini hebatnya seperti itu, Mas. Yang penting ada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi seperti semboyannya Pak Hendy yang untuk Jember yang hari ini terbukti seperti ini kita terapkan untuk mencari kestabilan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Mencari kerja itu berisiko kalau dibiarkan. Seperti itu, Mas. Ya. Barangkali dari Mas Slamet, monggo. Ya, kita kan sebagai kontrol sosial ya, Ya. di bidang media, ini sangat mengapresiasi akan kinerja Disnaker Jember melalui program-program yang baru ini bisa mengurangi pengangguran di Jember. Terbukti barusan sudah melakukan penyerahan 10 tenaga kerja ya. Jadi mungkin kita sebagai kontrol sosial juga perlu membantu pemberitaan dari situ kepada masyarakat Jember untuk informasi penting. Ya. Ada Rias? Gimana? Ya, kalau untuk Pak Disnaker sendiri ya, untuk terkait ini kan dari 2024 ini masih ada 10 ya. Mungkin di tahun berikutnya 2025 nanti apakah ada target untuk lebih meningkatkan lagi kualitasnya lagi atau gimana, Pak? Oke, gini, jadi saya terima kasih ya sahabat-sahabat media berkenan hadir di kantor saya yang seperti ini. Tentunya kami sangat membutuhkan karena saya memandang bahwa media itu bagi kami adalah suplemen, energi atau vitamin. Kami bekerja, kami berbuat, kami melakukan sesuatu, tidak akan memberi arti ketika masyarakat tidak tahu. Kalau masyarakat tidak tahu, maka masyarakat yang lain tidak bisa mengikuti jejak itu. Nah, oleh karena itu saya sangat berterima kasih kehadiran Mas Lukman, Mas Slamet, juga Mas Tuki. Ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Kemudian untuk rencana 2025, pasti Mas, hari ini kita sudah ada pesanan yang tadi sudah saya sampaikan untuk operator alat berat forklift saja, itu mungkin sekitar 20-an orang yang sudah dipesan oleh perusahaan. Jadi nanti mereka akan kita cetak, tapi mungkin kita akan mengefisiensi tidak dengan pemagangan 3 bulan, tapi mungkin kita perpendek karena untuk efisiensi kebutuhan anggarannya. Jadi mungkin 1 bulan dalam kelas, mungkin 1 bulan magang di lapangan, dan bulan ketiga itu dia sudah paling tidak sudah terima kontrak minimal UMK. Karena ternyata setelah saya perhatikan yang hasil seleksi dari mitra kami, dari Hilsi, dari FKJP, setelah diseleksi itu memang tidak salah milihnya. Jadi milih orang yang punya talent untuk itu. Itu seperti itu. Dan perlu diketahui pula bahwa di tahun 2024 ini bukan hanya 10 ya. 10 ini kan yang sebutkan ini kan 10 ini yang operator alat berat, forklift. Kemudian kalau yang lain banyak. Kami sudah melakukan dengan PT Telkom itu 20 orang. Udah diserap dan sekarang sudah bekerja. Kemudian yang dengan ini untuk ada pesanan 20 orang kasir level 2. Ini sudah sekarang dalam proses. Kemarin kita LDK di kebun Kali Jompo. Tengah-tengah malam itu saya bawa ke sana, Mas. Saya uji nyali, kemudian saya tanya sebenarnya visi misinya seperti apa. Ini udah kita lakukan. Admin perusahaan 20 orang. Ini yang ini saya siapkan, mintanya 20, saya siapkan 27 kerjasama dengan Hilsi dan FKJP itu. Kemudian yang ini admin perusahaan ini saya siapkan 20 orang. Kemudian yang lainnya lagi pemagangan yang kerjasama dengan Disnaker provinsi menggunakan APBD provinsi. Wah, ini sesuatu yang sangat luar biasa ini. Saya terima kasih sekali pada Pak Sigit ya telah memperhatikan Kabupaten Jember. Di BCA itu yang membiayai anggarannya. Pak Sigit Prianto. Pak Sigit Prianto. Itu kan kenal juga kan. Kenal. Itu luar biasa. Jadi hari ini sudah seperti itu, dan sambil lalu kami mempromosikan super tax deduction itu karena agar tidak memberatkan APBD kita, Mas. Ternyata sudah banyak sekali perusahaan yang tertarik, terutama yang sudah melakukan tapi menggunakan biaya dari perusahaan, duitnya perusahaan. Ini PMP, Bobin
Robin. Ya, itu menggunakan anggarannya sendiri lah. Ketika kita kenalkan dengan super tax deduction, maka beliau langsung berjanji berupaya nanti mungkin tahun depan saya ngambil 100 atau 200 Pak untuk ini. Kalau memang sudah dipastikan nanti bisa ada pengurangan kewajiban setor pajak penghasilan bruto ke kantor pajak itu. Oke, sudah kita proses. Kemudian BCA juga sama seperti itu statementnya. Hari ini saya setelah ini mau ke Mitra Tani 27 untuk bagaimana detailnya itu. Kayaknya di kalangan pimpinan di Mitra Tani juga tertarik dengan super tax deduction. Karena selama ini dia menggunakan duitnya perusahaan. Dan nanti kalau ini super tax deduction ini sudah bisa dieksekusi, maka keuntungannya minimal 2, Mas. Keuntungan yang pertama secara finansial, perusahaan kewajiban stornya dikurangi sampai 200% dari total biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan kompetensi SDM lokal itu. Kemudian keuntungan yang kedua, Mas, dia tidak akan pernah menggaji pekerja yang belajar bekerja. Tapi yang sudah kompeten profesional karena dia dilatih di situ dengan duit yang reduksi dari kewajiban seperti ini. Sesuatu yang sangat luar biasa. Saya optimis bahwa ke depan Jember ini akan menjadi pusat industri, karena kalau sudah investor merasa nyaman, disiapkan, dibantu tenaga kompeten profesional, hubungan industrial dijamin harmonis, tidak demo, tidak ini dan lain sebagainya. Saya yakin para investor merasa nyaman, mesti ngajak temannya untuk ke Jember sehingga lapangan kerja akan terbuka secara luas. Harapan saya seperti memang terciptanya hubungan industrial Pancasila yang harmonis, investor akan tertarik datang ke Jember. Betul. Saya kira itu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Slamet, terima kasih Mas. Demikian acara ngobrol santai bersama Kepala Disnaker Kabupaten Jember, Bapak Dr. Ades Suprihandoko MM, juga ditemani teman-teman media lainnya, teman-teman wartawan dari media investigasi, Mas Slamet dan Mas Tuki. Ya, terima kasih. Ya. Sampai jumpa lagi dengan acara ngobras yang lain. Salam kompeten. Luar biasa. Oke. Jember keren. Oke, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada matinya lah. Ya. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.